Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Malthus Hutagalung, SSIT, SH, MH, MKN. Nomor induk dosen nasional saya adalah 01 20 12 73 01. Saya merupakan salah seorang dosen atau staf pengajar di program studi hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara di Indonesia. Melalui video ini, saya menyampaikan pengenalan diri saya dalam rangka untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai seorang dosen, saya sudah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, dalam pendidikan atau pembelajaran. Tentunya di dalam pembelajaran ini, saya sebagai dosen melakukan proses delivery, yaitu dengan mengantarkan ilmu pengetahuan diri saya sebagai dosen kepada para mahasiswa. Hal ini dilakukan baik melalui perkuliahan, bimbingan akademik, dan pengembangan kurikulum, yang semua itu tentunya adalah untuk mencetak lulusan yang berkompetensi. Yang kedua adalah penelitian. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui riset yang nantinya akan menghasilkan inovasi-inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menemukan teori baru. Yang ketiga adalah melakukan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat atau juga dapat dilakukan dengan program kuliah kerja nyata atau KKN. Yang semuanya ini adalah dalam rangka penerapan dan pengamalan langsung ilmu pengetahuan oleh sivitas akademika dalam upaya membantu memecahkan masalah sekaligus dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini, tujuan akhir yang akan dicapai adalah menciptakan dan menghantarkan putra-putri terbaik kita yang kelak akan menjadi pemimpin dari bangsa kita ini, sehingga cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Berikut cuplikan video pengajaran saya dengan mata kuliah Hukum Agraria. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore semuanya. Baik, terima kasih ya untuk mata kuliah kita. Kita lanjutkan dengan Hukum Agraria. Pada sore hari ini topiknya tentang pendaftaran tanah, ya. Nah, pendaftaran tanah yang berhubungan dengan hukum agraria itu adalah tentang pensertifikatan bidang tanah, ya. Oke, kita lanjutin. Nah, dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA, ya. Nah, kemudian di dalam pasal 19 disebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Ingat, pendaftaran tanah itu adalah pensertifikatan bidang tanah, ya. Nah, kemudian apa? Pendaftaran tanah itu di dalam ayat 2-nya disebutkan meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, kedua pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah, ketiga pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, itulah yang disebut dengan sertifikat, ya. Nah, kemudian peraturan pelaksananya apa?
pertama sekali keluar PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Yang kemudian pada tahun 1997 dikeluarkan PP nomor 24 tentang pendaftaran tanah yang mencabut PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Nah, selanjutnya apa? Tahun 2021 pemerintah mengeluarkan PP 18 tahun 2021 yang di dalamnya itu sebagian mengatur tentang pendaftaran tanah. Karena di dalamnya juga mengatur tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, ya. Jadi ada hal-hal yang dirubah di dalam PP 18 tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah? Pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, ya, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, ya, dalam bentuk data dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya, ya. Nah, lanjut, kegiatan pendaftaran tanah itu ada 2 jenis kegiatannya, ya. Yang pertama apa namanya? Yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali yang disebut dengan initial registration. Yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, itu disebut dengan maintenance, perawatan, ya. Nah, kalau di hukum tanah disebut pemeliharaan, ya. Nah, jadi pendaftaran pertama kali itu bagaimana cara melaksanakannya itu ada 2. Pertama kali pendaftaran tanah secara sistematis, yang kedua secara sporadik. Nah, sistematis itu bagaimana? Dia pelaksananya serentak. Nah, biasanya ini desa per desa, ya. Yang kedua, ini dilakukan melalui program pemerintah. Sehingga apa? Masyarakat atau peserta tidak dibebankan biaya untuk pensertifikatannya, ya. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya sekarang itu namanya PTSL. Kalau dulu namanya Prona, ya, Prona. Nah, kalau sporadik itu bagaimana? Nah, itu pelaksanaannya secara individual. Jadi kita sendiri, ya, datang ke BPN untuk mensertifikatkan tanah kita, ya. Nah, yang kedua apa? Bisa massal, tapi biayanya tetap dari swadaya, biaya kita sendiri, bukan pemerintah. Nah, yang ketiga itu apa? Itu tadi yang saya bilang swadaya, ya. Oke, lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan pendaftaran tanah itu atau maintenance? Nah, itu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Nah, ini apa yang dimaksud? Contohnya gini nih, kalau kita punya sertifikat, misalnya sertifikatnya kita jual sebahagian, ya, separuh kita jual, misalnya luasnya 1000 meter, terus kita jual itu 500 meter. Nah, disitulah pemeliharaan. Jadi sertifikatnya nanti dipecah 2. Paham ya? Itu masuk pemeliharaan. Kalau tadi pendaftaran pertama kali, itu yang belum sertifikat menjadi sertifikat. Nah, kalau pemeliharaan yang sudah ada sertifikatnya, baru dilakukan pemeliharaan. Mau dipecah atau mau dijual. Misalnya mau jual, balik nama. Itu termasuk pemeliharaan. Karena sudah bersertifikat. Nah, oke. Kemudian objek pendaftaran tanah itu apa aja? Nah, itu ada yang pertama bidang tanah hak milik, hak guna usaha, ya. Kemudian hak guna bangunan, hak pakai. Yang kedua tanah hak pengelolaan. Nah, yang ketiga itu tanah wakaf. Yang keempat hak milik satuan rumah susun. Yang kelima itu hak tanggungan. Yang keenam itu tanah negara. Nah, oke, tanah negara hati-hati ya mendefinisikan. Karena banyak orang salah mengartikan tanah negara. Secara awam tanah negara itu dibilang orang itu adalah tanah milik negara. Salah, ya. Tanah negara dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh negara yang digunakan untuk merencanakan penggunaan, peruntukan, pemilihan. Jadi dia hanya untuk merencanakan, bukan untuk memiliki. Nah, kalian harus paham ya. Ketika kalian nanti di masyarakat, kalian harus mampu menjelaskan hal yang demikian, ya. Nah, kemudian apa? Sistem pendaftaran tanah. Di dunia ini, sistem pendaftaran tanah itu ada 2. Sistem pendaftaran akta yang disebut dengan registration deeds, atau yang kedua sistem pendaftaran hak yang disebut dengan registration of title, ya. Nah, ini yang menemukannya si Robert Torrens tahun 1853, orang Australia ini, ya. Oke, lanjut.
Nah, sistem pendaftaran apa yang digunakan oleh kita Indonesia? Nah, kita menggunakan sistem pendaftaran hak atau registration of title, ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan sistem pendaftaran akta. Nah, hal ini nampak nanti kalau kalian lihat sertifikat itu ada buku tanahnya, ada data yuridis. Nah, dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Indonesia itu di waktu dijajah Hindia Belanda, kita menggunakan sistem pendaftaran tanah akta, ya. Ya, lahir UPA itu dihapus, ya. Oke, lanjut. Nah, sistem publikasi negatif. Nah, di dunia ini ada dua sistem publikasi, negatif dan positif. Nah, kalau yang negatif, nah ini dia. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemilik hak yang benar-benar. Ya, negara tidak menjamin. Sekalipun sudah negara menerbitkan sertifikat atas nama si A, tapi negara tidak menjamin. Itu dia kalau menganut sistem publikasi negatif. Nah, kalau yang positif bagaimana? Nah, negara, orang yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Artinya apa? Negara menjamin. Ya. Jadi sangat berbeda, ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, sistem publikasi positif itu selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. Ya. Oke. Nah, di dalam pasal 19 UPA, ya, bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemerintah melakukan pendaftaran tanah. Nah, bentuknya apa? Itulah yang disebut dengan sertifikat. Namun berdasarkan Permen nomor 1 2021, pemerintah menerbitkan tanda bukti kepemilikan yang baru yang disebut dengan sertifikat elektronik. Ya, yang sebelumnya konvensional, ya, sekarang sertifikat elektronik. Nah, disebutkan di situ apa itu sertifikat elektronik? Sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen dan bentuk dokumen elektronik. Nah, apa prosesnya? Tetap melalui pengukuran, pemetaan, pembukaan, pendaftaran, tetap, ya. Prosesnya tetap sama saja. Hanya produknya yang berganti, ya, dari konvensional menjadi elektronik. Nah, ini dia. Ini contoh dari sertifikat elektronik, ya. Jadi perhatikan, kalau sertifikat elektronik itu hanya 2 lembar, ya, hanya 2 lembar. Halaman pertama, ya, memuat itu jenis hak, nih yang atas itu, ya, jenis hak. Kemudian siapa pemegang haknya. Nah, kemudian kalau dia HGB, jangka waktunya ada tertera, ya, gitu. Jadi sangat sederhana. Nah, lembar kedua apa? Lembar kedua memuat data fisik, ya. Apa itu? Lihat, ada gambar tanahnya, ya kan, nampak ya? Nampak ya? Ada gambar tanahnya. Nah, kelihatan tuh gambar tanahnya itu tidak segi 4. Oke? Nah, oke. Nah, ini adalah sertifikat yang konvensional, ya. Nah, dia warnanya hijau. Kalau yang tadi putih, kertas HPS, ya. Nah, ini gambarnya 1 lembar. Berbeda kan? Baik. Jadi di situ yang sangat perbedaan yang sangat prinsip, ya. Yang baru sekarang hanya kertas HPS, ya. Kalau yang lama sudah ditentukan formatnya, ya, blankonya sudah ditentukan. Jadi tinggal isi, ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang pun boleh dicetak oleh si pemilik tanah karena dia akan punya akun sendiri terhadap bidang tanah itu. Paham, ya? Ya, baik. Demi yang pemaparan yang sudah saya berikan, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rene Yusuf Alonso. Pertanyaan saya tentang topik yang tadi Pak jelaskan tentang pendaftaran tanah. Pertanyaan saya adalah, apakah sertifikat yang sudah legal yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah sertifikat itu bisa dibatalkan? Karena contohnya seperti ada oknum atau seorang pejabat, dia manipulasi atau melakukan dokumen itu dan dalam suatu permainan di dalam suatu kekuasaan. Terima kasih. Baik, ya. Pertanyaan dari Reno itu pertanyaan yang baik, ya. Terlebih Reno adalah mahasiswa yang kerjasama, ya, melalui beasiswa dari Universitas Mutiara, ya, yang
dari Timur Leste ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ya, ini menjadi pengalaman nanti Reno ketika udah selesai perkuliahan di Sari Mutiara ini, nanti kembali ke negaranya, itu ini menjadi suatu pengalaman. Nah, jadi Reno, untuk yang lain juga ya, ketika sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, nah di kemudian hari ternyata ditemukan ada yang dilanggar, prosesnya ada yang dilanggar. Terlebih kata seperti contoh si Reno tadi itu, ada unsur kesengajaan, ada permainan. Nah itu udah jelas. Ketika nanti ada katakanlah yang menggugat atau mempertanyakan sertifikat itu, maka ketika diperiksa, nanti tentu diperiksa itu apa dokumen alas hak yang menjadi dasar dari penerbitan sertifikat tersebut. Contoh misalnya, ternyata diperiksa ada dokumen para pihak yang di dalam surat dasar penerbit sertifikat itu ternyata misalnya udah meninggal gitu. Nah, tapi tidak ada di situ disebutkan mereka melakukan misalnya perbuatan jual beli padahal orang udah meninggal gitu. Nah ini tentunya menjadi dasar untuk pembatalan sertifikat itu. Gitu loh. Nah, kemudian misalnya, oh ternyata di dalam pemeriksaan administratif tidak ditemukan hal seperti itu. Nah, itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, nanti berdasarkan putusan pengadilan, ya, kalau ternyata putusannya itu membatalkan sertifikat tersebut, nah BPN sebagai yang menerbitkan sertifikat tersebut akan membatalkannya. Nah, ini jangan lupa ya, pembatalan sertifikat itu di pengadilan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di peradilan umum, ya, perdata atau pidana, enggak, ya. Itu kenapa? Karena sertifikat tersebut adalah produk dari pejabat tata usaha negara. Sehingga pembatalannya itu menjadi domain atau kewenangan dari peradilan tata usaha negara. Gitu ya, Reno? Gimana? Terima kasih Pak. Jelas ya? Jelas. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lenta Dementriani Hulu. Langsung saja, sesuai dengan materi kita pada hari ini Pak, pendaftaran tanah. Jadi dalam pendaftaran tanah itu ada dua sistem tadi, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Jadi pertanyaannya, apa konsekuensi sistem publikasi positif apabila di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang memenangkan penggugat? Dan bagaimana terhadap status pemilik sertifikatnya? Terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang menarik ya, Lenta. Nah, ini siapa tahu nanti di antara kalian ada yang nanti suatu saat tinggal di negara-negara yang melaksanakan sistem publikasi positif. Ya, siapa tahu Lenta nanti ke Australia atau Singapura kan, bisa saja kan, atau di antara kalian gitu loh. Nah, jadi kalau negara-negara yang menganut sistem publikasi positif itu, orang yang terdaftar di dalam sertifikat itu tidak akan pernah kehilangan haknya, tidak akan pernah, gitu loh. Nah, sekalipun nanti di kemudian hari ada gugatan yang kemudian putusan gugatan itu mengalahkan si pemilik sertifikat. Nah, tetapi apa konsekuensinya seperti tadi pertanyaannya? Bagaimana terhadap orang yang menang yang diputuskan pengadilan itu? Nah, jadi orang yang menang itu nanti negara yang hadir memberi ganti rugi. Negara hadir di situ memberi ganti rugi. Nah, melalui apa? Nah, di negara-negara yang menganut aja sistem publikasi positif, itu setiap bidang tanah dalam rangka permohonan pendaftaran tanahnya itu diansuransikan. Jadi asuransilah yang nanti memberi ganti rugi.
tentu dia membayar berdasarkan putusan dari pengadilan tersebut. Disitulah maka disebutkan bahwa yang menganut ajas publikasi positif itu negara menjamin kebenaran data yang terdapat di dalam sertifikat tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau sudah terbit sertifikat kita itu, tidak pernah kehilangan hak kita. Namun bukan berarti nggak boleh menggugat gitu loh pihak ketiganya. Boleh, siapapun boleh, sepanjang tentu menunjukkan bukti-buktinya. Nah baru tergantung kepada putusan pengadilan. Tapi hak kita tetap melekat. Kecuali misalnya kita jual, itu kan lainnya. Itu karena keinginan diri sendiri. Ya, itu jelas ya? Jelas. Gimana? Jelas ya? Baik, ada yang lain? Cukup ya? Baik, terima kasih ya untuk perkuliahan kita sore hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan dalam pertemuan minggu depan. Ya, diharapkan nanti untuk minggu depan ya untuk semakin nanti materi-materi yang sudah kita sampaikan semakin kalian menguasainya ya, karena bicara tentang sertifikat sangat berkaitan erat dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Baik ya, kita akhiri ya. Baik, selamat sore, sampai jumpa. Makasih ya. Demikian perkenalan singkat saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih.